sebagai perwakilan dari kelompok saya. Saya berdiri di sini untuk mempresentasikan mengenai perangkat jaringan dan koneksi internet. Yang pertama ada jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sekumpulan komputer individu atau personal individu yang dihubung-hubungkan dengan menggunakan protokol Transmission Control Protocol atau Internet Protocol atau TCP/IP. Berdasarkan kriterianya, jaringan komputer dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama, ada jaringan komputer lokal yang disebut Local Area Network atau LAN adalah jaringan milik pribadi di dalam sebuah gedung atau kampus yang berukuran 10 km. LAN sering digunakan di dalam kantor, sekolah, dan pabrik. Keuntungan jaringan LAN yaitu yang pertama, pertukaran file dapat dilakukan dengan mudah. Yang kedua, pemakaian perintah dapat dilakukan oleh semua klien. Yang ketiga, file-file data dapat disimpan pada server sehingga keamanan data terjamin. Yang keempat, file data yang keluar masuk dari server dapat dikontrol. Yang kelima, proses backup data menjadi lebih mudah dan cepat. Yang keenam, komunikasi antar karyawan dapat dilakukan dengan menggunakan email dan chat. Ini dia contoh dari gambar jaringan LAN. Berikutnya yaitu jaringan komputer metropolitan atau yang disebut Metropolitan Area Network atau MAN adalah jaringan dengan area lebih luas dari LAN. Dapat terdiri dari 2 atau lebih LAN yang dihubungkan bersama-sama dalam batas-batas tertentu. Jarak maksimum MAN adalah 80 km. MAN hanya memiliki sebuah atau 2 buah kabel dan tidak mempunyai elemen switching yang berfungsi untuk mengatur paket melalui bersama output kabel. Keuntungan dari jaringan MAN yaitu yang pertama, dapat berhubungan dengan jaringan televisi kabel. Yang kedua, jangkauan lebih luas dari LAN. Yang ketiga, lebih irit kabel jaringan. Inilah contoh gambar jaringan MAN. Jaringan komputer skala luas atau WAN. Wide Area Network atau WAN adalah jaringan yang mempunyai jangkauan area sangat luas. Misalnya antar pulau, negara, benua, dan luar angkasa. Contoh WAN yang sangat terkenal adalah internet. WAN terdiri dari banyak LAN yang diinterkoneksikan. Keuntungan jaringan WAN. 1. Server kantor pusat dapat berfungsi sebagai bank data dari kantor cabang. 2. Komunikasi antar kantor dapat menggunakan email dan chat. 3. Dokumen yang biasanya dikirim melalui facsimile dapat dikirim melalui email dengan biaya murah dan dalam jangka waktu yang cepat. 4. Pooling dan updating data antar kantor dapat dilakukan setiap hari pada waktu yang ditentukan. Ini adalah contoh dari gambar jaringan WAN. Interjaringan atau internet. Internet adalah sekumpulan jaringan komputer yang terhubung. Untuk membangun jaringan internet membutuhkan repeater atau penguat sinyal, bridge penghubung antar jaringan, router, pengatur lalu lintas dalam jaringan, dan gateway. Komputer terhubung ke internet dengan menggunakan modem yang terkoneksi ke sebuah Internet Service Provider atau ISP. Kemudian, ISP akan terkoneksi ke dalam sebuah jaringan yang lebih besar, dan demikian seterusnya. Jadi, internet merupakan jaringan yang berisi jaringan. Perangkat keras jaringan. Membangun sebuah jaringan memerlukan seperangkat alat yang terdiri dari perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, software. Berikut ini adalah perangkat keras jaringan berdasarkan jenis hubungan atau sambungan. Hubungan dial-up. Hubungan dial-up adalah menghubungkan sebuah komputer ke jaringan internet dengan memanfaatkan jalur telepon yang terdapat di kantor atau di rumah. Perangkat keras yang diperlukan untuk menghubungkan komputer secara dial-up adalah A. Jaringan telepon, B. Unit komputer.
contoh gambar modem eksternal. Ini contoh gambar dari modem internal. Dua, hubungan lease line. Hubungan lease line menggantikan fungsi jaluran telepon menjadi jalur internet, sehingga kita dapat mengakses internet selama 24 jam sehari secara permanen tanpa harus melakukan dial-up ataupun disconnection. Pada hubungan lease line diperlukan router. Router berfungsi untuk menghubungkan dan menentukan jalur terbaik untuk pengiriman data dalam jaringan. Ini contoh gambar dari router. 3. Hubungan wireless atau tanpa kabel atau nirkabel. Action. Hubungan wireless sama dengan hubungan lease line. Perbedaannya terletak pada media yang digunakan. Jika lease line menggunakan kabel telepon, maka wireless menggunakan gelombang radio untuk mengirimkan dan menerima datanya. Alat pemancar dan penerima gelombang berfungsi untuk menerima gelombang data dari jaringan internet, kemudian diteruskan ke komputer melalui router. Hal-hal yang harus diperhatikan untuk menggunakan hubungan wireless adalah: A. Hubungan ini rentan terhadap cuaca, sehingga perubahan cuaca di sekitarnya akan banyak berpengaruh terhadap lalu lintas data. B. Pemakaian hubungan wireless sebaiknya digunakan jika hubungan melalui kabel sudah tidak memungkinkan lagi. Ini contoh gambar antena wireless. Action. 4. Hubungan VCAT. Hubungan VCAT. VCAT atau Very Small Aperture Terminal memungkinkan terjadinya komunikasi data melalui satelit. Jangkauan hubungan VCAT sangat luas karena gelombang dikirimkan terlebih dahulu ke satelit di ruang angkasa, kemudian dikirim lagi ke bumi. Perangkat keras yang digunakan dalam hubungan VCAT adalah hub station. B. Remote station. Remote station memiliki komponen-komponen sebagai berikut. 1. Outdoor unit. Outdoor unit dari sebuah remote station VCAT terdiri dari antena. RFT terdiri dari low noise amplifiers. Ini adalah gambar LNA. Ini adalah gambar dari Solid State Power Amplifier atau SSPA. Up atau down converter berfungsi untuk mengkonversi sinyal intermediate frekuensi atau IF atau sinyal frekuensi menengah 70 MHz menjadi sinyal RF uplink 5,925 sampai 6,425 GHz dan berfungsi untuk mengkonversi sinyal RF downlink 3,7 MHz sampai 4,2 MHz menjadi sinyal intermediate frekuensi. 3. Indoor unit. Yang merupakan indoor unit adalah mode VSAT, yaitu perangkat yang berfungsi sebagai modulator-demodulator. C. Satelit geostasioner. Satelit geostasioner adalah satelit yang selalu berada di tempat yang sama sejalan dengan perputaran bumi pada sumbunya. Fungsi utama satelit geostasioner dikerjakan oleh transponder. Transponder ini memiliki fungsi-fungsi, yaitu:
pertama, penerima sinyal. Kedua, translasi frekuensi. Dan yang ketiga, penguatan. Ini merupakan gambar satelit geostasioner. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata ataupun penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.